Halo Shen, di kesempatan kali ini aku mau share sama kalian semuanya tentang proses apa aja sih yang ada kalau misalnya kalian mau daftar Dual Studio. Nah, proses pertama yang bakalan perlu kalian lakuin adalah kirim bewerbung tentunya atau kirim lamaran. Nah, setelah lamaran ini terkirim atau bewerbung abgeschickt, biasanya kalian perlu nunggu waktu sekitar 2 minggu untuk dapat balasan apakah kalian bakalan diundang ke Einstellungstest atau diundang ke interview. Jadi Vorauswahl untuk sampai ke next step yang Vorauswahl itu tentang keputusannya dari lamaran kalian, kalian nunggunya sekitar 2 minggu. Bisa jadi juga lebih lama, jadi tergantung HR-nya ngurusin berapa banyak pekerjaan. Kemudian setelah kalian menerima feedback atau Rückmeldung dari lamaran kalian, dan kalau misalnya ditolak, ya udah berarti nggak ada next step-nya. Dan ini case-nya kalau misalnya kalian masuk ke step selanjutnya, biasanya kalian bakalan, antara kalau nggak interview, itu kalian bakalan dikirimin link untuk ikut Einstellungstest. Jadi beberapa perusahaan itu ada yang seleksinya itu setelah kalian ngirim Bewerbung dan sesuai sama harapan mereka baru kalian dikirimin Einstellungstest. Ada juga perusahaan yang mereka belum nilai tuh kira-kira bakalan diterima atau enggak, tapi kalian udah otomatis harus langsung ngerjain Einstellungstestnya. Jadi ada dua kemungkinan, ada yang lamaran plus harus ngerjain Einstellungstest langsung, atau lamaran dulu baru ngerjain Einstellungstest. Nah, Einstellungstest itu apa sih? Jadi Einstellungstest itu kayak tes ujian masuk. Jadi kayak mirip kalau misalnya kalian mau masuk kuliah atau masuk universitas, itu biasanya ada tes ujian masuk kan. Nah, ujiannya sejenis kayak gitu. Jadi ada ujian bahasa Inggris, bahasa Jerman, matematika, terus informatik, tergantung jurusan yang kalian mau lamar. Jadi materi atau modulnya yang harus kalian ikuti dalam tes tergantung pada jurusan apa yang kalian lamar, misalnya jurusan data science, informatik, informatik, atau BWL, itu jadi tesnya sesuai sama jurusan yang akan kalian daftar. Nah, Einstellungstest dan Vorauswahl ini, kalau misalnya kalian dua-duanya lulus, atau kadang juga ada perusahaan yang nggak perlu Einstellungstest, jadi kalian langsung diundang buat interview, itu kalian bakal masuk next steps-nya yang Vorstellungsgespräch. Jadi Vorstellungsgespräch ini interview sesuai dengan namanya. Biasanya interviewnya kalau nggak misalnya satu-satu, jadi satu orang dari HR atau bareng sama orang lain dan kalian gitu. Nah, ini bisa dilakuin offline atau online, biasanya lamanya sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi menyesuaikan isi dan apa aja hal yang akan disampaikan, tapi biasanya sekitar 1 sampai 2 jam. Ada juga yang misalnya 30 menit kalau emang semua pertanyaannya udah terjawab, tapi rata-rata biasanya 1 jam. Jadi kalian bisa ekspektasi kalau kalian di interview biasanya 1 jam waktunya. Nah, kalau misalnya di case positif setelah Vorstellungsgespräch atau interview, oh kalian punya hal yang bagus atau performa kalian bagus dan mereka berminat untuk melihat performa kalian lebih banyak lagi atau lihat kemampuan kalian lebih banyak lagi, biasanya ada tes kedua atau biasanya dinamakan sama assessment center atau group work. Jadi kalian bakal dites tentang kerjasama kalian kayak Teamfähigkeit, jadi kerjasama tim atau Problemlösungsfähigkeit. Jadi gimana kalian menyelesaikan masalah atau Präsentationsfähigkeit. Jadi gimana kalian presentasi. Jadi kemampuan presentasi kalian itu seperti apa. Nah, biasanya di assessment center ini atau group work ini kalian bakal diundang dan kalian bakalan bekerja sama dengan kandidat lain yang juga melamar dual studium. Nah, itu kalian harus menyelesaikan sebuah masalah yang mereka kasih. Nah, ini kerja sama tim penting banget. Jadi, menonjol itu penting. Jadi, kalian harus tunjukkan semua kemampuan kalian, tapi juga kalian nggak boleh egois, karena ini temanya kerja sama tim. Jadi, di sini yang paling penting adalah kerja sama tim dan apa aja yang kontribusi kalian yang kalian kasih ke tim, dan kemampuan presentasi kalian harus ditunjukin. Tapi ini nggak semua perusahaan, jadi assessment center atau group work ini tergantung perusahaannya masing-masing. Sama kayak Einstellungstest tadi yang
nggak selalu ada. Nah, kalau misalnya assessment center ini juga berhasil, kalian bakalan dapat keputusan terakhir antara Vertragsunterzeichnung, jadi kalian dapat kontraknya, kalian dapat Angebotnya, kalian dapat Stelle ini, atau kalian ditolak Absage. Jadi tetap ada kemungkinan setelah assessment ini untuk ditolak, tapi kemungkinannya lebih kecil dari kalau misalnya kalian di step sebelumnya. Jadi kalau udah sampai di step yang hampir terakhir, kesempatan ditolaknya itu lebih kecil. Itu tadi proses-proses daftar Dualo Studium. Semoga bisa membantu kalian atau memberikan pencerahan kira-kira proses apa aja sih yang harus kalian lalui kalau misalnya kalian daftar Dualo Studium. So, semoga informasi ini bermanfaat dan next time aku bakalan share tentang hal lain seperti tips interview. Jadi kalian harus seperti apa interviewnya yang bagus supaya kalian diterima kesempatannya lebih besar. Atau tips lainnya, misalnya aku persiapan tes C1 seperti apa, kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video tersebut. So, see you in the next video. Thanks for watching.